Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan sejarah etika profesi komputer untuk memenuhi tugas UTS etika bisnis dan profesi. Dosen pengampu saya adalah Bapak Muhammad Danuri, sarjana komunikasi, master komunikasi. Perkenalkan, nama saya Soleka Nur Istiqomah dengan NIM 1902-1418 dengan jurusan komputerisasi akuntansi reguler sore. Pengertian etika. Menurut Sandi dan Suherman, etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari bahasa dari kata Yunani ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Etika dapat dibagi menjadi dua. Satu, etika umum mencakup kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak secara tolak ukur dalam menilai baik dan buruknya suatu tindakan. Etika khusus, penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa terwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Pengertian profesi. Menurut Sandi dan Suherman, profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan memperhatikan suatu keahlian tertentu dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekadar hobi, untuk senang-senang, untuk mengisi waktu luang. Sejarah etika profesi era 1940-an sampai 1950-an. Munculnya etika komputer sebagai sebuah bidang studi yang dimulai dari Profesor Norbert Wiener selama Perang Dunia II pada awal tahun 1940-an. Profesor dari MIT ini membantu mengembangkan suatu meriam anti pesawat yang mampu menembak jatuh sebuah pesawat tempur yang melintas di atasnya. Era 1960-an dan Don Parker dari SRI International Menlo Park, California melakukan sebagai riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesional di bidang komputer. Parker melakukan riset dan mengumpulkan berbagai contoh kejahatan komputer dan aktivitas lain yang menurutnya tidak pantas dilakukan para profesional lainnya. Era 1970-an. Era ini dimulai dari ketika sepanjang tahun 1960 Joseph Weisberg, ilmuwan komputer MIT ini disebut menciptakan suatu program komputer yang disebut ELIZA dalam apartemen namanya ELIZA ini yang diciptakan sebagai tiruan dari psikopemis. Pengertian yang melakukan wawancara dengan pasien yang diobatinya. Era 1980-an. Tahun 1990-an sejumlah konsekuensi sosial dan teknologi informasi membahas tentang kejahatan komputer yang disebabkan kegagalan sistem komputer, invasi keluasan pribadi melalui database komputer dan perkara pegadaian mengenai kepemilikan perangkat lunak. Pengetahuan 80-an, James dan Donald College menerbitkan artikel yang berjudul When is Computer Ethics, dan Robert Johnson dan Research Polytechnic Institute menerbitkan buku teks komputer. Era 1970-an sampai sekarang. Tahun 1950 berbagai pelatihan baru di Universitas Pusat Riset, konversi jurnal buku teks dan artikel menunjukkan suatu keanekaragaman yang luas tentang topik tentang etika komputer. Para ahli komputer ini di Inggris, Polandia, Belanda, dan Italia menjelaskan Ethicom sebagai rangkaian konferensi yang dipimpin oleh Simon Rogers. Konferensi besar tentang etika komputer capai yang dipimpin oleh Jeroen van Boven. Tokoh-tokoh pelapor etika komputer yaitu 1. Norbert Wiener 1950-an, Profesor MIT. 2. Dr. Parker 1950-an, SRI International Menlo Park, California. J. Wiener 1970-an, Research Minor. Yang keempat adalah James Moore, itu tahun 1980-an. Yang kelima adalah Donald Butterbook, Kate Miller, Simon Ranger 1990-an sampai sekarang.
10 perintah untuk etika komputer yang dari Institut Etika Komputer, yaitu 1. Jangan menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. 2. Jangan mencampuri pekerjaan komputer orang lain. 3. Jangan mengintip profil orang lain. 4 adalah jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Yang kelima, jangan menggunakan komputer untuk bersaksi dusta. Yang keenam, jangan menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum kamu bayar. 7. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi. 8. Jangan mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri kamu sendiri. 9. Pikirkanlah mengenai akibat sosial dari program yang kamu tulis. Yang terakhir adalah 10. Gunakanlah komputer dengan cara menunjukkan tenggang rasa dan rasa penghargaan. Adapun isu-isu dalam etika komputer, kejahatan komputer, komputerisme. Pesatnya perkembangan teknologi komputer membawa dampak positif bagi pekerjaan manusia sekarang ini, namun di sisi lain juga membawa dampak negatif, terutama bagi pihak-pihak menyalahgunakan dan mencari keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan. Hal ini memunculkan suatu anggapan tentang kejahatan di dunia komputer yang sering disebut komputerisme. Kejahatan komputer juga dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Hal tersebut menjadi karena banyaknya orang yang melakukan kejahatan komputer mengabaikan adanya etika dalam penggunaan komputer. E-commerce, perkembangan teknologi juga berpengaruh pada perekonomian dan perkembangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan menjadi lebih cepat dari usia. Perdagangan melalui internet ini memunculkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak, transaksi melalui pajak. Ethical internet merupakan salah satu bukti perkembangan si besar dari teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Tanggung jawab profesi. Seiring perkembangan teknologi secara profesional di bidang komputer sudah melakukan spesialisasi di bidang pengetahuan dan seiring kali mempunyai posisi yang tinggi terhormat di kalangan masyarakat. Maka dari itu mereka memiliki tanggung jawab yang tinggi mencakup banyak hal konsekuensi profesi yang dijalaninya. Para profesional menemukan diri mereka dalam berhubungan profesional dengan orang lain, mencakup pekerjaan dengan pekerjaan klien dalam profesional dengan profesional lain, serta masyarakat dengan profesional. Cara mencegah kejahatan komputer, memperkuat hukum. Kini dengan hukum dan teknologi informasi diperkuat, maka setiap orang tidak seenaknya bagi melanggar hukum karena bisa digiring sampai ke kantor polisi. Organisasi industri seperti Software Publishers Association atau SPA segera dibentuk setelah maraknya membajakan perangkat lunak dan skala besar maupun hack pembajakan perangkat yang komersial merupakan tindak pidana berat, bisa dipenjara maksimal 5 tahun, denda hingga 250.000 CRT Computer Emergency Response Team. Pada tahun 1988, setelah internet tersebut luas, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membentuk CRT. Meskipun lembaga ini tidak mempunyai wewenang dan menahan pengadilan, CRT menyediakan informasi dan internasional dan layanan seputar keamanan bagi para pengguna internet. Alat pendeteksi kecurangan perangkat lunak dideteksi berbasis aturan. Pada tahun 1988, setelah sekian dari presentasi saya. Kalau misalnya ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.